Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini masih dalam konsep bagaimana mengubah hidup kita dari sekedar meniti karir menjadi panggilan hidup. Dan bagaimana memaksimalkan panggilan hidup. Memaksimalkan panggilan hidup, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita fokus pada kegiatan harian kita, tetapi kita jangan melupakan yang namanya perspektif jangka panjang. Artinya apa? Erik Erikson dalam bukunya The Life Cycle Complete menceritakan sesuatu yang bersifat humor. Pada suatu saat ada seorang lelaki tua terbaring lemah dan sepertinya akan segera meninggal dunia. Lalu ibunya atau istrinya, ibu dari anak-anaknya, membisikkan ke telinganya bahwa semua anak-anaknya telah hadir di tengah si orang tua yang berbaring lemah ini. Dia menyebut anaknya satu persatu. Tapi orang tua yang lemah ini, yang sekarat ini, duduk, terbangun dan berkata, "Siapa yang jaga toko saya?" Cerita humor ini menggambarkan bahwa kegiatan sehari-hari yang ada di dalam kehidupan orang akan menggambarkan kehidupan dia di keseluruhan. Artinya bahwa hidup itu diibaratkan seperti jam dan kompas. Jam adalah aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, janji kita sehari-hari, menemui relasi, menemui orang, menemui klien di tempat pekerjaan kita, atau kegiatan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, di keluarga. Tapi kalau kompas, itu adalah takdir hidup kita, jalan hidup kita. Kompas membuat kita bisa berfokus pada perspektif jangka panjang, kepada visi, mengetahui tujuan, mempertahankan nilai-nilai. Jadi kita bisa menjaga nilai-nilai, perspektif, visi kita di jangka panjang. Itu artinya panggilan hidup kita. Jadi kita perlu memperhatikan dua hal itu, bahwa hidup itu harus memiliki jam dan kompas. Saint Paul berkata, setiap orang diberi tugas untuk menggambarkan sosok Tuhan. Semua orang mengingatkan bahwa ada takdir yang harus dijalankan agar dia bisa mendapat manfaat dan memberi manfaat pada orang lain. King David malah berkata bahwa dia menggambarkan bahwa setiap orang itu sudah ditentukan selagi bakal anak, sebelum dia dilahirkan, udah dipersiapkan sebelum dia ada. Jadi dalam konteks panggilan hidup, kita seharusnya bisa meninggalkan nilai-nilai warisan ilahi. Seperti yang dikatakan juga bahwa Saint Paul berkata bahwa kita perlu mempercayakan sesuatu warisan ilahi kepada orang-orang yang cakap, yang layak dipercaya. Jadi kita harus
membawa nilai-nilai warisan ilahi di dalam panggilan hidup kita kepada orang lain, kepada generasi next generation. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan, kita juga harus menentukan jalur yang jelas menuju arah yang bermanfaat. Menentukan jalur yang jelas untuk menuju arah yang bermanfaat. Maksudnya apa? Kalau kita berpikir kita saat meninggal, kira-kira orang menggambarkan apa dalam kehidupan kita? Tujuan hidup kita dan perjalanan yang kita selesaikan akan menggambarkan kalimat yang ingin kita tulis ketika kita meninggal nanti. Namun, kita tidak dapat memilih memang di mana hidup kita akan berakhir. Artinya kita nggak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Di mana gitu, kita nggak tahu. Karena itu misteri dari Sang Pencipta kehidupan. Tetapi kita bisa menentukan arah yang kita ambil hari ini. Paradoks kehidupan adalah kita harus memenuhi panggilan hidup dalam pemahaman dan tujuan sembari menjalani hidup dalam ketidakpastian. Jadi ikutilah arah yang layak untuk kita jalani dan berjalanlah dengan percaya diri. Tetapi berharaplah untuk menuliskan cerita kita dengan pensil yang dilengkapi penghapus. Karena apa? Ketika kita berupaya memenuhi panggilan hidup, kita mungkin akan menulis cerita kehidupan kita. Dan apa yang kita tulis akan ditulis ulang. Dan mungkin saja perjalanan atau tulisan cerita kita akan berakhir di suatu titik, berhenti sepenuhnya. Tetapi mungkin perjalanan lain dari kehidupan kita seperti jeda dalam koma. Tapi mungkin juga itu tanda seru yang menandai tercapainya kemenangan dan kepuasan. Dan tentu saja akan ada banyak tanda tanya. Nah, kalau orang menggambarkan atau menanyakan ke saya, kalau nanti saya meninggal, apa yang ingin ditulis di dalam nisan di kuburan saya? Itu menjadi pokok pemikiran kita. Jadi yang penting adalah kita mungkin tidak bisa hidup selama-lamanya, tetapi kita bisa menciptakan satu nilai-nilai warisan ilahi, nilai-nilai yang bisa berguna untuk selamanya. Jadi hidup kita bisa bermanfaat bahkan kepada next generation, generasi berikutnya. Mari kita memenuhi panggilan hidup. Salam perubahan, salam memenuhi panggilan hidup, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.